atau majelis taklim. Kalau majelis taklim nanti kayak user lagi. Bisa sebenarnya di agen bisa. Kalau itu kan langsung lagi. Misalnya kita anak-anak pondok, kita tuh bisa menawarkan ini ke pondok, ya, ke pengurus pondok dan sebagainya. Saya punya produk gini loh. Nah, di sini nih kita harus ingat sharing margin, Bu. Ini loh gunanya sharing margin, yaitu kalau itu kita perlakukan sebagai distributor, maka kita ngambil 100 dan beliaunya kita kasih berapa ini? 10 sama 25%, berarti 35% untuk dijual ke mereka konsumen gitu loh. Samenko ya, sampai misalnya ini ya, sampai nanti tak kasih harga 4.400. Sampai dolen ning gone konsumen 6.000 gitu, Bu, caranya. Itulah gunanya adanya distributor dan agen dari produk kita gitu. Tapi yang ditakutkan Bu, distributor sama agen itu uangnya nggak cash gitu loh, Bu. Nah, memang jadi nggak bisa itu apa? Memang nggak bisa itu lagi. Nah, memang itu makanya di sini saya bilang apa? Margin tuh harus 100%. Ketika kita memberikan pada distributor atau agen, karena apa? Mereka pasti kasih DP ke kita. Paling nggak kita minta aku bayar separuh dhisik. Nah, itu loh. Untuk apa itu melanjutkan? Untuk melanjutkan produk gitu. Bisa apa? Lagi. Itulah Kita harus kenapa seperti itu ya, Nani. Itulah kenapa margin itu kita ngambil segini, gitu 2 kali lipat, supaya kita bisa produksi lagi. Ngoten, Bu. Ngoten nggih? Paham? Nggih, cobi. Makanya nggih cobi nanti coba dipraktekkan dikit-dikit gitu, guys. Jangan takut. Ke sekolahan juga seperti itu, kasih mereka margin, ya. Jangan ngambil dari saya segini, nanti jangan jual, harga jualnya segini gitu. Jadi ada keuntungannya masuk gitu. Mereka juga senang kan akhirnya gitu. Jadi kita sama-sama untung di sini. Beliau-beliaunya sebagai sebagai agennya, sebagai distributor. Siapa tahu bukan hanya diberikan pada murid-muridnya atau kepada istilahnya santri-santri pondok, bisa juga keluar. Dia menyampaikan ke saudara-saudaranya, iki lo ada iki lo, nah kan bisa nambah gitu. Yang paling penting nanti insya Allah akan suatu saat saya sampaikan masalah etika bisnis. Yang paling penting kita harus pegang etika dari bisnis kita. Yang paling utama adalah kualitas. Tolong kualitas dari produk kita itu benar-benar dijaga, dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan lagi. Entah dalam hal kualitas bahan baku atau kualitas rasa kayak gitu ya, tapi juga dari penampilan gitu, penampakan istilahnya gitu ya, penampakannya. jangan sampai nanti misalnya bikin mie ayam ya, oke. Mie ayam kan selama ini kan ada kuah, kan ada, bisa juga Pak misalnya dibikin kering, dikasih kuahnya ditaruh di mangkuk yang kayak dari resto itu Pak gitu kan, cantik kan gitu, iya. Kemudian di situ nanti bisa kita tambahkan selada buat pemanis, cantiknya kan tambah bagus juga gitu ya. Jadi yang paling penting tadi terus diupgrade, ditambahkan kualitas. Tapi kalau mempertahankan kualitas itu biasanya lah ya itu memang itulah gunanya dari perhitungan ini, Bu, ya. Itulah guna dari perhitungan ini, ya. Harga ya kita ngikuti harga pasar. Kalaupun naik harga pasar dari bahan baku, kalau bahan bakunya naikkan. Kalau kita nggak bisa naikkan, kurangi kuantitasnya. Misalnya sing biasa nih dikasih misalnya minyak itu sebanyak sak mangkok gitu ya. Dikurangi seperapate. Biasa semakin mudah ya, Bu, minum. Kalau ibu bahan baku seperti tasan produknya bahannya kan iya, sak meter ya gitu, sak meter ya nggak bisa nambah kan. Iya. Nah, kalau dikurangi nanti bisa misalnya disubstitusi, bisa dikurangi misalnya ukurannya, Bu.
ukurannya yang biasanya itu 40 kali 40 sekarang jadi 35 kali 35 ten. Atau bisa juga substitusi dari bahan baku kita. Misalnya manik-manik, mungkin kita biasanya manik-manik boleh sing bentuknya apa kotak atau kayak berlian gitu. Itu kan mahal ya kayak gitu. Bisa juga kita substitusi misalnya dari yang bentuknya kayak berlian segi-segi gitu, ya segi banyak gitu ya. Itu kita biasanya segitu-segitu toh. Itu bisa kita tambahin misalnya yang bentuk bulat ya. Jadi gitu loh, Bu. Ya kan? Kan bisa dengan cara gitu kan juga bisa menurunkan harga gitu. Itu salah satunya dengan substitusi. Jadi bukan hanya bahan itu aja, juga dicampur dengan bahan lain yang sekiranya penampakannya itu tetap cantik gitu. Yang penting penampakannya tetap cantik. Tas itu seperti itu, penampakannya tetap cantik. Kecuali kalau pun tas-tas itu yang sudah mereknya luar biasa kayak Chanel dan sebagainya, mereka berani kalau harga bahan lain pasti dinaikin. Soalnya apa? Orang yang beli itu nggak peduli sama harga, yang dipedulikan adalah prestisnya. Wong Sogi itu gitu. Jadi kalau kita punya langganan Wong Sogi, aduh dirumati Bu, wes salah. Wapi Bu, masa mikir gini mahal ya, sampun mindak sedanten mikir gini. Niki terus pundi niki kan gitu. Saya jenengan jelaskan, saya ada yang kayak gini, tapi harganya segini misalnya dengan substitusi tadi. Tapi ini dengan bahan yang tetap seperti ini, harganya segini, jenengan milih yang mana? Itu bisa kalau memang kita punya pelanggan yang setia. Gitu. Biarkan memilih. Gitu. Itu hak dari konsumen. Gitu. Sakit tinggi di